Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, kita jumpa lagi hari ini di hari pertama PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi dengan diadakannya PSBB wilayah Provinsi Jawa Barat mulai hari ini, artinya seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, ya, 27 kabupaten kota melaksanakan PSBB. Jadi 17 yang hari ini terakhir melaksanakan. Sebelumnya PSBB di Bodebek dan Bandung Raya itu 10 kabupaten kota sudah melaksanakan. Dan perlu diinformasikan dari laporan-laporan yang ada, jadi hari ini di beberapa daerah yang baru melaksanakan PSBB ini masih banyak masyarakat yang belum paham itu, ya. Artinya para satgas di kabupaten kota terus juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, ya. Jadi hari ini sifatnya masih sosialisasi secara persuasi, memberikan informasi kepada masyarakat yang melanggar. Pelanggarannya masih kebanyakan di seputar protokol kesehatan, ya, penggunaan masker, kemudian sarung tangan, kemudian yang berboncengan, tidak satu alamat dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan di hari-hari ke depan PSBB ini bisa berjalan lebih efektif, lebih disiplin, karena masyarakat sudah bisa lebih memahami apa yang disebut dengan PSBB, apa tujuan dari PSBB itu. Selanjutnya perlu saya informasikan, ya, bahwa ini yang lagi rame sekarang dengan pernyataan Pak Menteri Perhubungan, ya, mengenai akan diperbolehkannya kembali moda transport antar daerah, ya, untuk beroperasi. Ini kita masih menunggu surat edaran dari Menteri mengenai protokol atau kriteria penumpang, ya, yang dapat menggunakan moda transport tersebut. Yang jelas bahwa untuk memberhentikan itu kan awalnya dari larangan mudik gitu kan, kemudian ada pemberhentian transport moda antar daerah. Nah, kalau sekarang dibuka lagi, kemudian dengan mengadakan kriteria penumpang yang dapat menaiki moda tersebut, saya pikir kita di daerah harus all out itu untuk mengecek di perbatasan. Jangan sampai ada di antara penumpang itu ada yang lolos, misalnya mereka yang mau mudik gitu. Karena setahu kami sampai saat ini kan larangan mudik itu belum dicabut gitu, ya. Kemudian ini dalam rangka pengumuman kelulusan siswa itu, ya. Padahal pengumuman itu sudah dilakukan secara daring, ya. Namun mungkin ada euforia dari siswa-siswa yang baru lulus, dan kita sebelumnya juga sudah menghimbau kepada para kepala sekolah dan orang tua agar tidak ada yang sifatnya perayaan di jalan-jalan gitu, biasanya konvoi motor dan sebagainya, itu supaya tidak terjadi hal tersebut, ya. Kemudian ada juga ini dalam rangka larangan mudik ini, untuk ASN yang mudik itu ada sanksinya jelas, ya. Ini ada sanksinya di surat edaran Menteri Pendaganggunaan Aparatur Sipil Negara, ya, itu nomor 36 tahun 2020. Jadi kriteria sanksinya tuh berupa hukuman, ya, hukuman disiplin, ada yang ringan, ada sedang, ada hukuman berat. Nah, bagi ASN yang mudik
itu mulai tanggal 30 Maret ya. Jadi udah tinggal 30 Maret yang lalu sudah mudik. Kemudian ini belum keluar surat edaran, itu dikenakan hukuman disiplin ringan itu. Kalau ringan tuh paling hanya berupa teguran ya dari atasannya, baik lisan ataupun teguran tertulis ya. Itu yang termasuk kategori 1 ya. Kemudian kategori 2 ASN yang melakukan kegiatan mudik itu terhitung tanggal 6 April. Jadi sudah agak kesini lagi. Nah ini hukumannya bisa mendapatkan hukuman sedang ya. Hukuman sedang itu ada yang penundaan kenaikan gaji ya. Ada penundaan kenaikan pangkat, itu sedang hukumannya ya, yang termasuk kategori hukuman sedang. Sedangkan untuk kategori 3 berkaitan dengan larangan mudik bagi ASN ini, itu bagi mereka yang mudik terhitung mulai tanggal 9 April atau pada saat sudah diterbitkannya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah ini hukumannya bisa hukuman berat ya. Hukuman berat itu bisa lebih berat dari yang tadi ya. Kalau tadi penundaan kenaikan pangkat, ini bisa diturunkan ya pangkatnya selama 3 tahun itu ya, atau bisa saja dinonjobkan atau dia diturunkan dari jabatannya, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah ini hukuman berat, bisa sampai diberhentikan. Jadi sebagai ASN ya, termasuk saya juga itu, berikanlah contoh yang baik kepada masyarakat untuk kita tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, termasuk ketentuan mudik ya. Jadi untuk tahun ini ditunda dulu mudiknya, nanti setelah pandemik ini usai baru kita melaksanakan mudik. Terakhir ini saya update mengenai data COVID-19 di Provinsi Jawa Barat ya. Untuk yang sembuh, alhamdulillah ini ada kenaikan 2,45%. Kemarin 159 orang, sekarang bertambah 8 orang yang sembuh, jadi 167 orang sudah sembuh. Kemudian yang meninggal bertambah 1 menjadi 87 orang data hari ini, dan yang positif ini hari ini per hari ini ada 1.300 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan itu ada sebanyak 2.048 dari total 5.169 dan telah selesai 3.121. Sedangkan ODP atau orang dalam pemantauan itu masih dalam pemantauan sebanyak 8.132 dari total 41.729, yang telah selesai 33.597. Itu barangkali informasi yang dapat disampaikan. Dan mengenai bansos juga hari ini sudah disalurkan ke 27 kabupaten kota ya. Jumlah pastinya masih menunggu laporan dari lapangan berapa yang tersalurkan gitu. Yang jelas kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menyalurkan bansos ini ya, karena PSBB untuk kita ketahui sekarang mulai hari ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat. Saudara sekalian, hari ini saya juga mengundang Pak Iip, beliau sebagai wakil ketua dari divisi pemberdayaan ya, divisi pemberdayaan aparatur, non aparatur dan masyarakat ya, dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini. Jadi divisi ini bertugas untuk bisa menghimpun ya para relawan dan semua potensi yang ada di aparatur maupun non aparatur maupun di masyarakat untuk bisa bersama-sama ikut bekerja dalam penanggulangan COVID-19 ini. Untuk lebih lengkapnya kami persilakan Pak Dr. Iip Hidayat untuk bisa menjelaskanlah sekilas mengenai
apa itu divisi PANAM, ya disingkat PANAM, pemberdayaan aparatur, non aparatur dan masyarakat. Kami silakan Pak Ip. Terima kasih Pak Daud yang kami hormati, Pak Karhumas waktunya. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami dari divisi PANAM atau divisi pemberdayaan aparatur, non aparatur dan masyarakat. Ini bagian daripada gugus tugas. Ada 2 tugas pokok yang di Sanang ini. Poin pentingnya adalah bagaimana divisi ini memberdayakan semua potensi masyarakat, aparat, dan non-aparat agar bisa membantu memberi pencerahan, penjelasan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, 2 rencana aksinya, yang pertama kita saat ini punya target untuk men-TOT 100 orang. Itu apakah dari ASN, ataupun non-ASN, ataupun dari masyarakat atau relawan segala macam. Mereka di TOT berkaitan erat dengan substansial apa itu yang namanya COVID-19 ini. Bagaimana mengantisipasi, bagaimana menanggulangi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Boleh jadi masyarakat bisa confuse manakala tidak ada yang paham berkaitan ini. Ketika ada yang terpapar seperti apa, ODP itu apa, PDP itu apa. Nah, tugas inilah yang memberi pencerahan. Contohnya di ASN, paling tidak dia bisa memberikan pencerahan untuk di kantornya masing-masing. Demikian masyarakat di masyarakatnya masing-masing. Nah, target 1.000 orang ini yang di TOT, ini kita sudah angkatan ke-6, ini berjalan tiap minggu. Dengan narasumber kita menghadirkan dari Atlas Medical Pionir, UNPAD ya, kemudian para dokter, dan juga dari Wanadri. Kenapa narasumbernya seperti itu? Karena kita memerlukan action daripada katakan relawan ini. Jadi tidak saja ilmu pengetahuan yang didapat, tapi juga aksinya gitu. Ketika di suatu tempat ada apa yang harus dilakukan, mungkin dia jadi leadingnya. Itulah yang biasanya yang tidak ada leadingnya itu yang menjadi orang jadi confused. Berita jadi macam-macam, penanganannya salah dan sebagainya. Oleh sebab ini diadakan TOT ini agar bisa menindaklanjuti atau menerapkan atau paling tidak bagaimana menangani yang terjadi di daerahnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, divisi PANAM juga ini menghimpun partisipasi dari ASN, lebih kepada donasi. Kita lakukan 2 tahap. Tahap pertama kita menghimpun donasi dari para ASN ini sudah terkumpul sebesar kurang lebih 6 miliar. Nah, tahap kedua ini di awal Mei ini kita sedang menginventarisasi ada berapa jumlahnya, dan ini nanti disalurkan melalui rekening Jabar Peduli. Jabar Peduli nanti akhirnya kepada masuk kepada rekening COVID karena ini perlu biaya banyak kan, jadi sumbangsi ini digabungkan di sana. Dan ini merupakan bagian daripada kerelaan mendonasikan dari gaji yang diterima oleh ASN, khususnya ASN Jawa Barat. Jadi 2 poin ini mungkin yang dapat kami lakukan, informasikan yang kita lakukan di divisi PANAM ya singkatannya, divisi pemberdayaan aparatur, non aparatur dan masyarakat. Jadi artinya masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk perang melawan COVID ini atau mempercepat hilangnya COVID di bumi Nusantara itu. Saya kira itu saja sebagai penjelasan, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Daud. Baik, terima kasih Pak Ip. Nah, barangkali ini ada rekan-rekan di sini ada yang mau ditanyakan mengenai divisi PANAM ini. Silakan Pak Ip membuka ruang diskusi. Oke. Jadi tidak ada. Ya. Cukup. Ya, paling tidak ya itulah tugas divisi PANAM, membantu ya melalui relawan-relawan yang ada, mendidik relawan itu, kemudian menyebarkannya ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu untuk sore ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.